Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pak Asang, guru Bahasa Indonesia kalian. Masih OTW ya. A few minutes later. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks laporan hasil percobaan. Tapi ingat, bukan percobaan bunuh diri loh ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, berikut adalah contoh objek yang bisa dijadikan sebagai laporan hasil percobaan. Misalkan, laporan percobaan membuat slime, membuat hidroponik, membuat es krim, membuat mantan menyesal meninggalkan kita. Ups, yang terakhir abaikan ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran tentang teks laporan hasil percobaan? Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal teks laporan percobaan. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan, tentu kalian harus tahu dulu pengertian dari teks laporan percobaan tersebut. Teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti. Peneliti ini bisa merupakan seorang individu atau merupakan kolaborasi di dalam kelompok. Peneliti melaporkan hasil karya ilmiahnya atau hasil percobaannya serta praktikum yang dilakukannya. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketika menulis teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebagai ciri-ciri laporan. Apa saja? Yang pertama, harus objektif. Dalam artian, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, harus berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan, dan penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta. Yang ketiga, harus lengkap. Kalian harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis lengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Kemudian, yang paling penting dalam pembuatan teks laporan hasil percobaan, kalian harus memperhatikan struktur. Struktur yang pertama adalah tujuan. Kalian harus mencantumkan untuk apa kalian membuat teks laporan percobaan tersebut. Kedua, kalian wajib menampilkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, kalian harus menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja mulai awal sampai akhir. Tentunya harus sistematis agar pembaca memahami yang kalian sampaikan. Yang keempat, hasil percobaan. Kalian perlu memberitahu percobaan yang kalian lakukan, apakah berhasil atau mungkin belum berhasil. Kemudian, kesimpulan. Pada bagian akhir, kalian harus membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang materi yang saya sampaikan tadi, saya akan menampilkan contoh video materi teks laporan hasil percobaan. Disimak ya.
그게 어긋난 걸 난 느껴. Kami di sini akan membawakan tentang cara 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워. 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you. 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue. 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do. I don't know what to do without you. 떠난 사람들처럼 그냥 우린 아니었던 거지 뭐. 혹시라도 전화가 울릴까봐 괜한 기대하는 내가 똑딱거리는 시계소리가 유난히 거슬려. 멀쩡해 보이지만 Don't know what to do without you. 이런 내 맘 거울에 들킬까봐 그려본 내 입술은 blue. 혼자가 편해 그래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do. I don't know what to do without you. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang teks laporan hasil percobaan? Kalau kalian sudah paham, nantikan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Pembelajaran bahasa Indonesia kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.